Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah salatan wa salaman ala Rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'du. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Bismillahirrahmanirrahim. Hassinu amwalakum bizzakah wa dawu mardakum bissadaqah wa a'iddu lil bala ad-du'a. Rawahu at-Tabrani. Ibu dan bapak rahimakumullah, siang ini kita akan mengkaji sebuah hadis yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan ada 3 masalah, obatnya 3 perkara pula. Apa 3 masalah itu ibu dan bapak rahimakumullah? Pertama, bentengilah hartamu kata Nabi dengan cara berzakat. Yang kedua, obatilah segala macam penyakitmu kata Nabi dengan cara bersedekah. Yang ketiga, wa'iddu lil bala, hadapi semua malapetaka hidup, segala bala bencana dengan cara apa? Ad-du'a, berdoa. Ibu dan bapak rahimakumullah, pertama, bentengnya harta adalah zakat. Sudah berangkat pagi, pulang malam, tunggang langgang, peras keringat, banting tulang, tapi apa yang dicari tak dapat. Apa masalahnya? Salah satunya zakat tak cair. Yang kedua, sudah berangkat pagi, pulang malam, yang dicari dapat 20, hancurnya 100, masuknya 20, pintu keluarnya 100, hingga tak nampak juga bekasnya. Hingga banyak orang hari ini berkata, aneh uang ni Pak Ustaz, dapat sikit tak cukup, dapat banyak tak berlebih. Apa yang salah? Zakatnya tidak dijalankan sebagaimana mestinya. Bila zakat ini dijalankan sebagaimana mestinya ibu dan bapak rahimakumullah, maka yang akan timbul, yang akan tumbuh 5. Zakat itu artinya secara bahasa 5. 1. Zakat itu maknanya bertambah. 2. Zakat itu maknanya bertumbuh. 3. Zakat itu maknanya berkembang. 4. Zakat itu maknanya adalah bersih. 5. Zakat itu maknanya adalah berkah. Maka orang yang berzakat mestinya bertambah hartanya. Bal yazdada, bal yazdada, bal yazdada. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum in adzabi lasyadid. Jadi kalau kita pandai bersyukur, Allah tambah tu nikmat. Yang kedua, bertumbuh dia. Kemarin usahanya hanya bangunan, sekarang mampu dia membangun pondok pesantren. Kemarin hanya pondok pesantren dengan bangunan saja, sekarang sudah mulai ke kuliner lain sebagainya. Kenapa demikian? Bertumbuh, bertumbuh, bertumbuh dan bertumbuh. Orang yang zakatnya lancar, bertumbuh hartanya. Yang ketiga, berkembang. Tidak hanya di Pekanbaru, sekarang ada cabang di Pelawan, ada cabang di Bengkalis, di mana-mana. Berkembang, 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 berkembang. Maka semakin hebat zakat orang, maka Allah akan langgengkan kelangsungan hartanya. Salah satu cara Allah melanggengkan kelangsungan harta, harta itu berkembang, berkembang dan berkembang. Yang keempat, bersih. Tujuan zakat itu tutahhiruhum wa tuzakkihim biha, mensucikan benda hartanya lalu membersihkan jiwa pemiliknya. 2 yang bersih dibuat oleh zakat, bersih hartanya, bersih jiwa yang punya. Maka hilanglah sifat kebinatangannya, hilanglah sifat maruknya, hilanglah sifat tamaknya, hilanglah sifat nak kaya sendirinya. Karena hidup sudah berfikir khairun nas anfa'uhum linnas, hidupnya memberikan manfaat kepada banyak manusia. Maka orang kaya itu bukan yang banyak harta. Laisal ghina an kasratil aradi walakinnal ghina ghinan nafsi. Orang kaya itu bukan yang banyak hartanya, tetapi ghinan nafsi, jiwanya yang kaya. Yang kelima, ibu dan bapak rahimakumullah, selain bersih hartanya, berkah. Bagaimana tolak ukur menengok harta itu berkah tak berkah? Dapat sikitnya cukup, dapat banyaknya berlebih. Apa yang diingin sampai, hajat pun terkabul. Orang sampai dia tiba, orang terkabul dia pun diberikan. Itu pertanda orang hartanya berkah. Banyak di dunia ini, ibu dan bapak rahimakumullah, kita menengok orang
sepintas nampaknya penghasilannya biasa-biasa saja, tapi berumah orang berumah dia, sekolah anak orang sekolah anak dia, haji orang haji pula dia, memiliki orang memiliki pula dia. Tapi banyak orang bergelimangan harta, sibuk kurang. Asal bercerita dengan orang paniang, asal bercerita dengan orang pusing, asal bercerita dengan orang aneh kehidupan ini, kurang. Kenapa kurang? Siapa yang berhitung-hitung mengurangi haknya Allah, maka Allah keringkan, Allah miskinkan, Allah susahkan kehidupan dirinya. Makanya man arada an tustajaba da'watuhu. Siapa kata Nabi yang ingin menjadi mustajab doa-doanya, terkabul segala keinginannya. Wa an tukshafa kurbatuhu. Siapa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam yang ingin dilepaskan segala kesulitan hidupnya, falyufarrij an mu'sirin. Hendaklah kalian, kata Nabi, memudahkan kesulitan orang lain. Rumusnya memudahkan dimudahkan, menyulitkan pasti disulitkan. Ibu dan bapak, yang kedua, wadau mardakum bisodakoh. Obati penyakit dengan cara bersodakoh. Ke dokter sudah, ke rumah sakit sudah, ke tabib sudah, makan obat sudah, tapi penyakit tak juga berkurang. Larikan dengan caranya Allah mengobati segala macam penyakit. Satu sodakoh bisa mengobati dua masalah. Maka salah satu masalah yang selesai oleh sodakoh itu adalah penyakit. Bapak ibu yang hari ini sudah kemana-mana pergi berobat, tak juga sembuh-sembuh, tingkatkan sodakohmu, Allah cabut segala macam penyakitmu. Nah, jadi ibu dan bapak rahimakumullah, biasanya orang kalau sudah sakitnya agak keras, makin sulit dia mengeluarkan sodakoh, karena dia berpikir belum lagi biaya ini. Orang yang dikala hidupnya sulit, dikala hidupnya sempit, mampu ia bersodakoh, itu namanya a'zamu ajrah, sebesar-besar pahala di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ibu dan bapak yang berbahagia, ada sahabat Nabi namanya Abdurrahman bin Auf. Luar biasa ia bersodakoh. Pertama, beliaulah yang mengawali zakat 97,5%. Zakatnya saja 97,5%. Memakan hanya 2,5% hartanya. Kita terbalik, 2,5% zakat, 97,5% makan. Pusing juga. Dia 97,5% dizakatkan, 2,5% cuma dimakan, tak pusing. Kenapa? Makin kaya, dan makin kaya. Dua, beliaulah yang mengawali membeli tanah selebih yang dibeli oleh Rasul dalam peristiwa menaklukkan Pasar Qadim. Pasar Qadim itu pasar yang adanya antara wilayah Sakifah Bani Sa'idah dengan Jalan As-Salam. Sebelah kanannya lagi ada Masjid Ali bin Abi Thalib, Masjid Abu Bakar dan Al-Ghamamah. Antara itu ada pasar namanya Pasar Qadim. Jadi Pasar Qadim ini bukan hanya ada di Jalan Teratai, Sukajadi, Pekanbaru. Di kota Madinah pun ada Pasar Qadim. Dibeli awalnya oleh Rasul, dilanjutkan oleh Abdurrahman bin Auf. Tanah-tanah pasar lah yang bisa kita bayangkan berapa harganya, berlipat-lipat. Apalagi tanah pasar itu yang punya Yahudi, ada yang harganya sampai 10 kali lipat. Dibeli oleh Abdurrahman bin Auf. Setelah dibeli, orang Islam dipersilakan berdagang di situ tanpa biaya, tanpa sewa, tanpa bayar. Ada orang macam itu di Pekanbaru hari ini. Jadi ibu dan bapak rahimakumullah, luar biasa. Yang ketiga, ketika terjadi perang Tabuk. Tabuk itu kalau kita dari kota Madinah menuju Bir Ali 20 menit, menuju simpang Tabuk lebih kurang 20 menit lagi, masuk ke dalam 395 kilo, ketemu namanya Madain Soleh. Dari Madain Soleh masuk 500 kilo lagi, namanya adalah Tabuk. Jadi Tabuk itu jaraknya dari kota Mekah, dari kota Madinah lebih sekitar 900 km. Butuh biaya perang besar. Siapa yang menanggungnya? Kas negara tak ada. Jadi siapa yang menanggung biaya begitu besar? Yang menanggungnya adalah Abdurrahman bin Auf. Kita mohon maaf, jalan berlobang saja, dari dibangun oleh Pemprov, dibangun oleh Pemko. Di depan rumah kita berlobang oleh mobil kita yang menginjaknya, menunggu PU juga memperbaikinya. Abdurrahman bin Auf, tanggung jawab negara 40 miliar dibayarkan oleh beliau untuk keperluan perang Tabuk. Masya Allah. Yang keempat, ibu dan bapak,
Ketika Nabi SAW wafat, beliau menjadi donatur utama untuk menafkahi keluarga-keluarga yang ditinggalkan oleh Nabi. Jumlah masjid di Pekanbaru 1.400 dalam catatan Desember 2021. Tahun ini meningkat, diperkirakan hampir 1.450 masjid sekota Pekanbaru. Pernahkah Bapak Ibu mendengar sebanyak itu masjid? Ada ustadz yang ceramah dari IKMI lebih kurang 700 lebih, MDI 700 lebih, belum lagi nanti IKADI 100 lebih, belum lagi Ittihadul Mubalighin lebih kurang 50 orang. Ibu dan Bapak rahimakumullah, sebanyak itu mubalik ceramah di satu masjid 15 tahun sampai 20 tahun. Wafat ustadz itu kecelakaan, dia tinggalkan istrinya menjanda, dia tinggalkan anak-anak yang menjadi yatim. Ada pengurus masjid yang mau mengirimkan uang bantuan 1 bulan 100.000 rupiah selama 12 bulan dalam setahun. 1.400 masjid, ada apa tidak? Belum pernah kita mendengar. Sebanyak ini orang-orang hebat di Pekanbaru, pernah mereka terfikir agar kemudian tertolong bini ustadz nih, karena istri ustadz ini tak bekerja, 15 tahun, 20 tahun suaminya mencerahkan kehidupan kita beragama. Bagaimana dengan nasib anak-anaknya yang sekolah? 100.000 rupiah pun hanya setahun pun tak tertolong oleh masyarakat. Tapi Abdurrahman bin Auf, beliau menjadi donatur hebat dalam menafkahi keluarga Nabi setelah Nabi Muhammad SAW wafat. Yang kelima, ibu dan bapak rahimakumullah, apa yang beliau lakukan? Beliau membeli kurma-kurma gagal panen. Kaum muslimin ketika itu mengalami musim yang sangat sulit, hingga kemudian kurma-kurma gagal panen. Kurma-kurma sebahagiannya mengeras, sebahagiannya membusuk. Apa yang terjadi? Dibeli oleh Abdurrahman bin Auf. Setelah dibeli, diletakkan depan rumahnya. Untuk apa? Bisa dijual? Tidak bisa dijual. Bisa dimakan? Tak bisa dimakan. Lalu untuk apa dibeli? Dia membeli tujuannya dua. Satu, dia ingin saudara seiman seakidahnya makan. Kalau begitu, mengapa tak langsung dikasih saja? Kalau dikasih, ada tangan di atas, ada tangan di bawah. Lebih mulia tangan di atas dibanding tangan di bawah. Abdurrahman bin Auf tak mau. Tak boleh dikasih. Kalau dikasih, tangan saudaraku seiman di bawah, rendah. Makanya dibeli. Pembeli, penjual, setara. Sudahlah ngasih, kehormatan orang pun dijaganya. Begitu akhlak orang dahulu. Bagaimana dengan kita? Itulah PR kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.